Kita bisa cari langsung sini. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengadakan kegiatan rutin kita di hari Sabtu malam, yaitu kemah kelas malam Ahad. Dan kebetulan yang pada malam hari ini ada agak-agak spesial, karena dari beberapa bulan ini kegiatan kemah ini Pak Ustadz pertama kali, kedua kali gitu ya di sini ya. Jadi ini Ustadznya namanya Bang Lukman Manalu. Kemarin saya baca Lukman Manalu tuh kayak ngajak Lukman Manalu, ada tanya-tanyanya gitu. Lukman Manalu, kan? Jadi mohon maaf. Oke, Pak Ustadz, ini manggil Pak Ustadz atau Bang ini manggil? Bang ya lah ya. Biar lebih enak. Oke, saya panggil Bang. Oke. Bang Lukman nih, saya pun kira Bang Lukman ini Bang Lukman yang di Muzalan juga. Bang Lukman ini, tidak apalah, sama-sama Bang Lukman kan. Semoga sama juga jalannya seperti Bang Lukman. Amin. Nah, Bang Lukman pada malam hari ini bakalan ngasih kita kajian yang bertema apa itu cinta. Asik. Kebetulan di sini pada lagi remaja menuju dewasa ketua kan. Nah, saya sih udah tua. Jadi mohon ilmunya Bang untuk merektik kami yang di sini kan. Semoga ilmu yang kami dapatkan nanti bisa menambah keberkahan, manfaat dan bagi orang gitu. Mungkin sekian dari saya. Saya serahkan kepada Bang Lukman gitu untuk memulai kajian pada malam hari ini. Silakan Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Malam ini kayaknya agak berkurang yang laki-lakinya. Ya. Saya kemarin berapa pekan yang lalu ke sini nih? 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu gitu lah. Insyaallah, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara
udah Panitia. udah memberi saya kesempatan, kepercayaan untuk bisa hadir duduk di sini lagi. Masya Allah, silaturahim kan. Alhamdulillah. Siapa yang hubungi saya? Mana orang? Oh, Masya Allah, soleha ya. Siapa namanya kakak? Rahma. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya diberikan kepercayaan untuk duduk di sini isi kemah kelas malam Ahad. Masya Allah. Malam Ahad kita duduk di sini pegang pulpen, pegang buku, dengar saya ngomong lah. Nanti yang dapat dicatat yang bagus-bagus dicatatlah, yang tidak bagus dosa dicatat. Insyaallah. Kalau saya bilang insyaallah jawabnya insyaallah. 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 Jadi alhamdulillah. Pertama-tama kita lantunkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Masya Allah, Allah tuh sayang sama kita, Kak Bang. Sayang sekali sama kita. Sampai malam ini kita masih dipilih sama Allah, masih diberi kepercayaan sama Allah. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Maka Nabi katakan yang mafhumnya, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju ke syurganya Allah. Amin amin rabbal alamin. Dan tidak banyak orang yang dipilih sama Allah, apalagi darah-darah bujang-bujang kan, malam Ahad lagi, malam Minggu lagi. Tidak banyak. Maka ini adalah suatu nikmat, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus tidak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Karena sebab perjuangan beliaulah, sebab tetesan darah beliaulah, sebab tangisan beliaulah sampai saat ini kita umat akhir zaman ini. Akhir zaman bukan nih? Saya tanya. Kenapa dibilang akhir zaman? Ada yang tahu? Karena sudah ya, akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa taala kirimkan 1240 nabi untuk mendakwahkan agama, dan yang wajib kita ketahui berapa? 25 kan? Terus yang terakhirnya Nabi siapa? Muhammad. Ada enggak nabi selain daripada Nabi Muhammad? Maka inilah yang dikatakan dengan akhir zaman. Tidak akan ada lagi ada nabi. Nabi terakhirnya Nabi Muhammad, ya inilah akhir daripada zaman kita, yaitu yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di akhir zaman seperti ini banyak sekali hiruk pikuknya di luar sana, yang mana apalagi kita, bukan kita tapi antum-antum, saya sudah tua, antum-antum yang masih muda-muda ni banyak sekali godaan dan cobaannya. Maka alhamdulillah, sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, kembali ke tema kita, yaitu apa itu cinta. Kenapa saya bahas tentang cinta? Ya, karena masih muda-muda semua kan. Senyum apa? Siapa nama bang? Cahyo. Tinggal di mana? Tinggal di Ayani dekat Mujahidin. Oh, Masya Allah. Saya dah berkeluarga. Belum. InsyaAllah Allah mudahkan. Amin. Jadi cinta itu apa sih? Kasih sayang. Sekarang sebelum saya bahas, saya tanya dulu, bang, boleh bang? Wih, siapa nih? Laki-laki 1 orang, perempuan 2 orang. Apa itu cinta? Boleh. Cinta. Jawab ya sepengetahuan antum, tak dosa bang. Boleh yang cewek duluan? Boleh. Bebas. Coba. Kata orang tuh aja. Karena kita di sini temanya kelas, ya kelasnya seperti ini ya. Beda kalau tausiah. Kalau tausiah saya ngomong terus, antum dengarkan saja. Kalau kelas ya seperti ini, harus ada audiensi. 2 arah. Oke, gimana? Cinta menurut saya itu adalah kasih sayang, Pak Ustadz. Cinta adalah kasih sayang. Oke, lanjut. Satu lagi yang cewek.
Ayo mewakili kawan-kawannya. Menurut saya cinta itu tidak bisa diungkapkan cukup di dalam hati. Udah 2 orang. Nah, Cahyo berarti Cahyo. Apa itu cinta? Cinta itu cinta ini. Cinta itu kenapa nyanyi ya? Mungkin Apa bahasa kasarnya tuh tolol nggak sih? Karena dengan cinta nih kita semua jadi bodoh kan? Jangan kasar-kasar nanti kena KDRT nanti. Oke. Gitu ya sih. Cinta itu tolol, bodoh gitu ya. Banyak definisi. Oh iya, enggak apa-apa. Itu menurut persepsi masing-masing ya. Oke. Cinta itu adalah ada yang jawab kasih sayang, ada yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau saya bilang cinta itu adalah kasih sayang yang mana kita tujukan kepada sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, itulah cinta. Yaitu kasih sayang tadi, kasih sayang, pembuktian kasih sayang kepada sesuatu yang tampak. Siapa yang tampak? Bukan cuma manusia ya, hewan, tumbuhan, semesta alam ini. Makanya mungkin kalau orang-orang lihat tema apa itu cinta, cinta nampak pacaran nih cinta. Tapi enggak, sebenarnya cinta tuh luas. Jadi cinta itu adalah kasih sayang yang mana kita tujukan kepada sesuatu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itulah namanya cinta. Maka di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala katakan yang mafhumnya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta dari jenis emas, perak, terus kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu adalah surganya Allah. Quran surat Al-Imran ayat 14. Maka itulah cinta, perasaan kasih sayang yang kita tujukan kepada sesuatu maupun tampak tak tampak. Maka sebelum kita lanjut kepada cinta ini, maka kita harus tahu dulu yaitu cinta ini banyak bagiannya. Cinta ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang saya simpulkan ada 3 bagian di sini. Yang pertama yaitu adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah nih bagaimana? Cinta kepada Allah ya sudah sewajarnya kita sebagai seorang hamba yang telah diciptakan oleh Allah. Kita ini diberi oleh nikmat oleh Allah hari dan hari, dari kita tidur sampai kita bangun tidur lagi. Sudah sepatutnya kita mencintai Allah. Maka bagaimana bang cara kita menunjukkan rasa cinta kita pada Allah? Allah ini tak tampak. Makanya saya bilang tadi, cinta itu rasa kasih sayang yang kita tunjukkan kepada hal yang tampak maupun yang tak tampak. Terus bagaimana kita menunjukkan rasa sayang kita ini, kasih sayang kita ini kepada Allah, sedangkan Allah ini tak tampak. Nah, terus yang pertama banyak bagiannya cara kita menunjukkan rasa kasih sayangnya. Yang pertama yaitu selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Selalu ingat kepada Allah. Ini cara kita membuktikan rasa kasih sayang kita, cinta kita kepada Allah. Kita harus ingat, lagi jalan lihat ada mangga masak nih, boleh lah ni ngojak di rumah ni, sedap ni tumbukan cabai kan. Tapi ketika kita hadirkan Allah, ketika kita cinta sama Allah, maka kita hadirkan Allah dalam hati kita. Kita takut sama Allah. Oh ini tak boleh, ini mencuri, dimarah sama Allah.
Tidak boleh. Maka hadirkan Allah itu dimanapun kita berada, dengan siapapun lagi, apapun kita hadirkan Allah. Terus yang kedua, mencintai pertemuan dengan Allah. Apa itu? Sholat. Memang kelihatannya kita tuh zohirnya tidak bertemu sama Allah, tuh tidak ketemu. Zohirnya kita tuh tidak ketemu sama Allah. Tetapi ketika kita di sholat, itulah tempat kita itu bertemu dengan Allah hakikatnya. Apalagi di sujud akhir kita, disitulah kita bermanja-manja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keluh kesah kita, syukur kita ucapkan semua dalam sujud kita. Disitulah maka mencintai pertemuan dengan Allah, itulah salah satu bukti kasih sayang kita terhadap Allah. Terus selanjutnya yaitu adalah munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah ini tidak jauh beda dengan sholat tadi. Tetapi munajat ini lebih tingkatannya lebih bermujahadah lagi. Sholat ini udah wajib. Munajat ini bagaimana? Seperti sholat malam, sholat tahajud. Di sinilah nih kita buktikan, oh, saya cinta sama Allah, saya sayang sama Allah. Kasih sayang saya gimana? Buktikan. Jumpai Allah di sujud malammu. Di situ kita bermunajat kepada Allah, minta apa semua keluh kesah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga kalau kita cinta sama Allah, kita baca firman-Nya Allah, kita dengarkan nasihatnya Allah hari dan hari. Di dalam Al-Quran terdapat wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Dengarkan nasihat Allah. Kita cinta sama orang tua kita dengarkan tak nasihatnya? Dengarkan. Begitu juga dengan cinta pada Allah. Allah tak bisa nasihati kita secara langsung. Di sini kita depan Allah, tak begitu caranya. Tapi apa? Dengan cara kita mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami artinya. Tadi yang saya bilang salah satu ayatnya wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Apa tuh bang zina? Tuh salah satu mendekati zina itu adalah bacaan. Ada yang bacaan tak di sini nih? Tak ada. Nauzubillah. Nauzubillah bang. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Terus menerapkan firman-firmannya sebagaimana pedoman hidup untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya bilang tadi kan, baca Al-Quran, pedomannya Allah kan Quran dan hadis. Baca Quran, oh ini nak wala taqrabu zina, tak boleh dekat zina, tak boleh pacaran, jangan pacaran. Terapkan di kehidupan, jangan cuma baca. Terus di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakan Allah itu Maha Satu, mengesahkan Allah. Tetapi di kehidupan nyata kita menduakan Allah. Itu yang namanya cinta. Masih minta dengan selain daripada Allah, masih mengharap dengan selain daripada Allah. Itu menduakan Allah, selingkuh bahasanya. Udah cinta sama Allah, tapi dia masih minta sama orang lain, masih menduakan Allah gitu. Nauzubillah. Terus selanjutnya yaitu melaksanakan amalan sunnah setelah mengerjakan amalan wajibnya. Itu juga saya bilang Quran dan hadis pedoman kita. Setelah kita amalkan daripada Al-Quran yang telah kita pelajari, yang telah kita baca setiap hari, juga kita amalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan makan pakai tangan kanan, kita makan tangan kanan. Rasulullah ajarkan masuk ke dalam tandas atau ke dalam toilet dengan kaki kiri, kita masuk dengan kaki kiri. Masuk masjid dengan kaki kanan, masuk pakai kaki kanan. Keluar keluar rumah baca doa, kita baca doa. Semua sunnah kita usahakan, kita kerjakan. Maka di situ itulah tanda cinta kita, kasih sayang kita terhadap Allah. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, yang paling sering kita lupa. Kita ngaku cinta sama Allah, tetapi kita jarang bersyukur. Bukan tidak pernah kita bersyukur, cuman jarang. Bahkan kita kadang-kadang tidak sadar sampai lupa bersyukur. Sekarang saya tanya, kalau saya kasih antum di sini uang 100 juta, satu orang 100 juta, senang nggak? Senang nggak?
Yo, Senang lah. senang. Bersyukur enggak yo? Bersyukur sama Allah enggak? Syukur. Bersyukur. Pasti kita tuh udah dapat, alhamdulillah ya Allah, dapat duit 1 juta dari Luqman. Amin. Bersyukur pasti. Tetapi ada lagi pertanyaan yang saya mau tanya. Kalau saya kasih uang 100 juta sama antum sendiri, antum masing-masing nih 100 juta, tapi dengan syarat besok antum tidak bangun-bangun lagi, bagaimana? Oh enggak? Ya. Terus kalau saya tidak kasih antum uang 100 juta, tetapi besok antum bangun, mau ada? Pilih yang mana? Ini dua pilihan. Yang pertama, saya kasih uang 100 juta, tetapi balik ini tidur, besok tak bangun-bangun. Terus yang kedua, malam ini saya tidak kasih uang 100 juta, tetapi besok antum tidur malam ini, besok antum bangun. Pilih yang mana? Pilih yang nomor berapa? Pilih yang nomor 2. Berarti berharga yang mana? Uang 100 juta atau Hidup. bentuk kehidupan? Kehidupan. Tapi sedikit sekali dari kita bersyukur ketika kita dihidupkan oleh Allah setelah kita ditidurkan tadi. Sedikit sekali. Tapi kalau dapat duit, alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau bangun tidur, kadang-kadang mau disimbol. Bagi ya, seperti itu bisa dipahami. Jadi kita tuh pernah bersyukur, tapi kadang-kadang kita tuh sampai lupa dan tidak sadar kalau begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan sama kita. Kita ngaku sayang, cinta sama Allah, tapi tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Lebih bersyukur kita dapat hal-hal yang bisa dibilang hanya perkara dunia, melainkan daripada nikmat yang Allah berikan ke kita, kehidupan, bisa bernapas setiap hari. Allah tidak minta bayar. Coba kalau kita ke rumah sakit, oksigen petugas tabung itu beratur harganya. Tetapi setiap hari kita bebas, free. Allah tidak minta bayar, kita bernapas ini bebas. Tetapi sedikit dari kita yang mensyukuri nikmat Allah. Maka itu tadi yang pertama, cinta kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Terus yang kedua yaitu adalah kepada alam semesta. Cinta kepada alam semesta. Yang pertama tadi kepada Allah, yang kedua tadi cinta kepada alam semesta. Kenapa kita harus cinta kepada alam semesta? Ya harus, karena alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Bahkan Nabi sendiri pun juga pernah katakan, ini mungkin dah biasa dah kalau dengar hadisnya, at-tahuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi terkadang kita tidak mencintai lingkungan kita, tidak mencintai hal-hal yang telah diberi oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk kita ini memaksimalkan menggunakannya. Buang sampah sembarangan di sungai, Allah kasih sungai kita untuk bisa gunakan untuk mandi, kita bisa gunakan untuk apa lagi, cuci piring dan sebagainya. Tetapi apa? Kita mendustai cinta kita terhadap alam semesta, kita kotori alam semesta yang Allah berikan kepada kita. Terus yang ketiga yaitu cinta kita ini kepada siapa? Ayo. Yang ketiga yaitu adalah cinta kita kepada sesama manusia. Nah, di sini ini yang bahaya nih. Ini bahaya nih, Kak Bang. Ya, Kak ya. Kak ngantuk nampak nih. Cinta kepada sesama manusia ini yang bahaya nih. Yang kita biasa salah persepsi nih di sini. Saya nih cinta sama dia, tapi saya enggak pacaran, Bang. Enggak, Bang. Cuma chat aja. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi ada pertanyaan, Bang, bagaimana kalau saya nih, ya wajar lah Bang, saya manusia normal, saya suka sama seseorang, sama teman saya lawan jenis.
gimana tuh Bang? Apakah saya harus memilikinya dan apakah harus meninggalkannya? Maka ketika kita di dalam keadaan seperti itu, ya kita harus memilih taat kepada Allah. Ya tidak boleh, yang tidak boleh, tidak ada tawar menawar lagi. Terus caranya bagaimana biar kita bisa bebas dari hal-hal yang seperti itu? Maka yang pertama kita harus cari kesibukan yang bukan yang negatif ya, tapi kesibukan yang positif. Seperti apa? Salah satunya seperti ini tadi, belajar. Kalau kita tak di sini malam minggu jalan nongkrong sama kawan di kafe kan, ada cewek, udahlah, amat Twitter ya. Masih sekolah gitu? Kuliah. Masih udah kuliah. Kuliah di mana? Masya Allah, semangat Cahyo ya. Oke, tadi saya bilang yang ketiga adalah cinta kepada sesama manusia. Nah, di sini kadang-kadang kita nih banyak yang terjebak, apalagi yang anak muda. Bahkan jangankan anak muda, bahkan orang-orang yang sudah menikah pun banyak kadang-kadang yang terjebak. Kenapa tadi? Karena tidak menggunakan waktunya dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang positif. Terus gimana? Saya udah melakukan hal yang positif Bang, tapi ketika main HP ini ada yang lewat. Makanya untuk zona amannya kalau kita bersosial media, kalau perkara-perkara yang tidak senonoh, yang tidak yang tidak sesuai dengan syariat itu unfollow ya. Tidak usah ambil resiko lah. Follow yang pasti-pasti ya lah, yang buat iman kita meningkat, yang buat bacaan Al-Quran kita semakin bagus, yang buat yang buat semangat kita dalam belajar agama. Cari aman ya. Kita nih, iman kita nih berbeda dengan iman-iman para sahabat Nabi terdahulu. Kalau iman para sahabat Nabi itu naik turun, kadang-kadang ada juga masa turunnya, ada naik. Tapi kalau kita keluar masuk iman kita, ya betul. Kadang-kadang subuh sholat, pagi dan curi ayam. Ini umat akhir zaman. Malamnya ikut kajian, subuhnya ketiduran. Ini umat akhir zaman. Maka kita cari zona-zona aman ya. Kalau mau bersosial media, ayo monggo silakan, tidak ada larangan. Cuman kalau kita yakin saya belum kuat nih, udah. Tadi saya bilang apa-apa yang tidak disyariatkan oleh agama, yang tidak sesuai, udah unfollow, tidak usah ikuti, tidak usah ya betah-betah lama di situ. Udah cari-cari yang pasti-pasti ya, tidak apa-apa. Kalau mau konten pun juga konten-konten yang positif, bagaimana orang dapat manfaat dari kita. Nanti insya Allah kalau kita seperti itu, cinta kita terhadap sesama manusia ini akan terarahkan dan akan Allah jaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ada juga cinta-cinta tuh tadi yang saya bilang kan, cinta yang dilarang itu salah satunya cinta terhadap manusia, dan manusia nih tetapi belum mahram. Itu dilarang juga. Ada cinta-cinta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya simpulkan tiga cinta itu. Yang pertama mahabbah syirkiyah. Ini 3 cinta yang dilarang sama Allah. Mahabbah syirkiyah, yaitu mahabbah itu artinya cinta, syirkiyah itu artinya syirik, kesyirikan. Sebenarnya muter-muter ke situ ya sih masalah cinta ini. Maka mahabbah syirkiyahnya apa Bang? Mahabbah syirkiyah ini yaitu adalah, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Nanti bisa dicek. Kenapa? Dia yang tadi saya bilang, ini muter ke balik tadi, cinta kepada Allah. Dia ngaku cinta kepada Allah, tetapi
dia ada yang dicintainya lagi selain daripada Allah. Bahkan cintanya selain daripada Allah tadi lebih besar daripada cinta dia kepada Allah. Itu yang tak boleh. Namanya syirik. Ada masalah, bukannya sabar dan solat, ada masalah malah pergi ke dukun. Saya ni tak dapat kerja, skripsi belum selesai ni, gimana ni mbak? Mbak bantu saya mbak, saya kan gini kan. Ada masalah tu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, solat, bukannya malah pergi daripada selain daripada Allah. Itu namanya mahabbah syirkiyah. Dilarang tu mencintai daripada hal-hal yang syirik atau dari selain daripada Allah. Itu cinta yang dilarang, yang pertama. Terus yang kedua, mahabbah muharramah, cinta terhadap yang bukan mahram tetapi melebihi, berlebih-lebihan. Jadi saya cinta sama dia ni bang, saya mau jaga dia, tak bisa bang, saya takut dia ngapa-ngapa bang. Balik saya gonceng dia sekolah, balik nanti saya mau jaga dia. Itu salah seperti itu tuh. Jadi itu cinta yang dilarang karena dia apa? Karena belum mahram. Aku cinta mau dijaga, tapi apa? Belum mahram mau jaga-jaga. Oh, nggak bisa gitu ya. Yang kedua, cinta yang dilarang sama Allah. Terus yang ketiga yaitu adalah cinta tabi'iyah, yaitu tabiat. Mahabbah tabi'iyah, cinta tabiat. Maka jenis cinta yang ketiga ini, mahabbah tabi'iyah atau cinta tabiat. Cinta jenis ini tidaklah haram, melainkan mubah hukumnya. Tidak haram tapi mubah. Akan tetapi hukum mubah ini dapat berubah menjadi haram jika rasa cinta terlalu berlebihan. Cinta ini ditunjukkan kepada pasangan. Contohnya pasangan ini pasangan yang halal ya, istri atau suami, orang tua, anak-anaknya atau sahabat dan lain sebagainya, yang menjadi tabiat manusia untuk mencintai orang-orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Tabiat nih yang pertamanya mubah. Kita cinta sama istri kita kan mubah, boleh-boleh saja. Cinta sama orang tua kita, oh bagus. Cinta sama sahabat, bagus. Tetapi bisa jadi haram. Kenapa bisa jadi haram bang? Cinta sama istri kok bisa jadi haram? Balik lagi dengan yang tadi tu. Karena apa? Karena cinta dia yang dilarang, yang dikatakan tidak boleh, cinta apa? Mahabbah tabi'iyah ni yang dilarang. Kenapa? Dia cinta sama istrinya, tetapi menghalang cinta dia ni, menghalang ia untuk beribadah kepada Allah. Contohnya bang, katanya kan pasangan ni, suami dek, abang mau pergi kajian. Tak usah lah bang, kawankan saya lah bang, gini. Banyak seperti itu. Maka ini bisa persiapan juga yo. Nanti yo. Siap. Jadi kita tuh memang sebelum nikah tuh kita harus wanti-wanti dulu jodoh kita. Makanya Rasulullah tuh menyarankan kita tuh cari jodoh tuh agamanya dulu. Masa orang mau kajian ditegahkan? Cinta, sayang sama istri, tapi kalau seperti ini ya udah bisa membuat menjadi haram. Mau sholat contohnya nih. Sholat nih kan, kita nih ibaratlah kita habis pulang kerja capek nih kan. Tadi di kantor gak sempat sholat karena sesuatu dan lain hal lah kan. Balik rumah udah jam 5 belum sholat asar. Baru sampai rumah udah disuruh sama istri, bang kerjakan ini loh bang, itu kerjaan rumah lah kan. Ini itu belum, tunggu lah dek, belum sholat nih, asar nanti ketinggalan, kelewatan. Kerjakan lo bahas bentar, nanti habis sholat. Ujung-ujungnya menurutkan istri sampai
maghrib. Itu loh cinta yang bahaya. Bahkan sama orang tua pun bisa seperti itu. Orang tua pun juga. Makanya kalau kita dalam keadaan orang tua kita ini masih belum paham terhadap agama, ya kita maksudnya bukan kita nasihati, tapi kita tunjukkan akhlak kita biar orang tua kita ini bisa pelan-pelan bisa paham. Contoh kita nih cinta sama orang tua kita. Nak, udah tua, udah umur ini, carikanlah nikahlah. Bapak nih pengen memang cucu, bapak jodoh kan, carikan istri. Carikan istri yang mana istrinya ini bapaknya anaknya tidak mau, saya tidak mau pak, saya mau taruh langsung yang mau nikah. Dekat-dekat lah lo, pacaran lo, kenalan lo, jalan dulu sama-sama biar tahu sifatnya. Ini bahaya. Kita boleh cinta sama orang tua kita, tetapi kita juga ketika orang tua kita belum menemukan kepemahaman terhadap agama seperti ini, kalau contohnya ya pacaran ini tidak boleh, orang tua kita ini masih aja nyodong-nyodongkan kita. Maka dengan perlahan kita dengan hikmah kita tolak seperti itu. Dan saya bilang tadi itu adalah mahabbah atau cinta yang dilarang, mahabbah tabiiyah, tabiat. Hukumnya mubah. Cinta sama pasangan, orang tua, anak-anak, sahabat dan sebagainya, tapi bisa haram ketika seperti yang tadi saya katakan. Maka itu kembali lagi daripada diri kita masing-masing, bagaimana kita yang pertama tentang pasangan. Ya tadi sebelum cari pasangan ya betul-betul jangan sampai kita salah dalam langkah. Terus kalau orang tua kita kan memang udah dari lahir kan, kita hijrah waktu SMA nih, dulu kita memang tidak pernah yang namanya dididik agama sama orang tua. Ini cerita ya, bukan antum-antum. Adalah kan cerita dari kecil tidak pernah dididik sama orang tua. Baru SMA kenal sama kawan, diajak kajian, oh paham. Kalau pacaran tidak boleh. Tapi orang tua tidak paham. Tadi itu di situ. Dan kita pun tidak boleh langsung bapak nih gini-gini, tidak boleh. Tapi dengan hikmah. Maka 3 cinta seperti itu yang harus kita wanti-wanti, kita harus hati-hati. Maka kalau kita udah paham apa itu cinta, tadi saya bilang, maka kalau kita paham apa itu cinta dan bagaimana cara penerapan cintanya dan bagaimana kita agar terselamat dari cinta yang dilarang oleh Allah, dan kita akan mendapatkan hakikatnya cinta sehingga Allah pun cinta, ridho kepada kita. Kita yang udah hari-hari dengarkan video-video ceramah nasihat di sosmed, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak boleh, jangan dikerjakan. Dan yang paling penting yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau kita dalam bercinta ini, dalam bercinta maksudnya cinta kepada Allah ya. Dalam bercinta kita ini juga dituntut untuk mencintai apa-apa yang ada hubungannya dengan apa yang kita cintai. Bang, saya cinta sama Nabi Muhammad, saya umatnya Nabi Muhammad, tetapi tidak pernah mengikuti sunnahnya Rasulullah. Makanya saya bilang kaidahnya bercinta, orang yang cinta dengan suatu perkara, maka dia juga harus mencintai dengan perkara yang ada hubungannya dengan yang ia cintai tadi. Kita cinta nih sama seseorang ini, dia suka kajian, dia suka sholat, dia suka sedekah dan sebagainya. Kalau kita cinta sama dia, kita juga harus cinta dengan sholat, dengan sedekah dan sebagainya. Begitu juga dengan Nabi. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, cinta sama Allah, ini kita juga harus mencintai apa yang ada hubungannya dengan beliau. Kita cinta sama Nabi, kita cinta dengan sunnahnya juga. Cinta sama Nabi, cinta dengan puasa juga Senin Kamis. Cinta dengan Nabi, cinta juga dengan masuk WC dengan kaki kiri. Cinta dengan Nabi, cinta juga dengan sunnah-sunnahnya beliau. Antum kan udah
Masya Allah, insya Allah udah paham-paham semua sunnah-sunnahnya Nabi. Begitu juga cinta dengan Allah, kita juga harus cinta dengan perintahnya Allah, rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Untuk nampaknya ada berapa kak? Kak yang gudung hitam, ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama, jawablah, semangatlah sedikit. Yang pertama apa? Rukun Islam? Syahadat. Nah, cinta sama Allah, cinta rukun Islam, kita harus bersyahadat. Terus yang kedua, sholat. Cinta sama Allah, kita harus sholat. Yang ketiga, puasa. Cinta sama Allah, kita harus puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Cinta sama Allah, kita harus mengeluarkan zakat. Yang kelima, haji. Cinta sama Allah, kalau ada rezeki kita berangkat haji, kalau ada rezeki. Begitu kaidahnya. Maka dulu tuh ada cerita tentang Qais sama Laila. Pernah sering dengar kali ya? Belum. Pernah dengar tak? Abang macam mana? Maulana pernah dengar tak? Pernah. Qais dan Laila. Jadi Qais tuh ya bisa dibilang pemuda yang gimana ya? Yang apa namanya, yang mempesona nih Laila. Nah, Laila. Jadi Qais nih dia mencintai Laila. Nah, Qais ini adalah mencintai Laila. Tapi cinta ini tidak boleh, maksudnya pacaran tidak boleh ya. Jadi Qais ini mencintai Laila. Dan bukan cuma Qais saja yang mencintai, banyak sekali warga di kampung itu. Jadi contohnya nih saya ceritakan. Jadi si Laila ini tinggal di satu kampung. Maka si Qais ini dan kawan-kawan sekitar kampung ini mencintai Laila. Nah, maka pada suatu hari mereka ini datang ke rumahnya Laila. Ya Laila, saya cinta sama kamu, kata Qais. Satu lagi yang nyambut, satu lagi kawannya Qais ni, Cahyo namanya. Laila, saya cinta sama kamu, dia bilang kan. Semuanya bilang cinta sama Laila. Maka kata Laila, cinta kalian tuh bullshit ya semua. Enggak, saya tak percaya. Maka si Qais dia bilang, benar saya cinta sama kamu Laila. Kalau kamu tidak percaya, saya akan buktikan cinta saya. Kamu minta apa? Kata si Qais tadi. Maka Laila bilang, benar cinta? Kalau benar, saya minta darah kalian, kata Laila. Maka satu-satu menghilang secara teratur. Kan ramai ini yang datang ke rumahnya. Takutlah kan dia minta darah. Satu hilang. Tetapi si Qais ini dia tetap berdiri di depan rumah Laila. Loh, kok kamu belum pergi? Saya tidak akan pergi sebelum kamu menjawab cintaku. Maka ya udah, mana darahnya? Kalau betul-betul cinta kepadaku, tunggu sebentar. Maka Qais ini pergi sebentar, ambil wadah, dibesitnya lah, tangannya, jarinya semua dibesit, dimasukkan ada beberapa mangkok, ditaruh di nampan, maka disuguhkannya sama Laila. Ya Laila, inilah bukti cintaku kepadamu. Aku korbankan darahku ini hanya untuk membuktikan kalau aku cinta kepadamu. Dia bilang gitu sama Laila. Maka Laila bilang, Qais, saya hanya minta darah. Kenapa ini banyak sekali darah yang kamu berikan? Itu darah yang saya besit, darah tangan saya, darah kaki saya, darah jari saya, katanya bilang. Jadi di situ kita bisa ambil pelajaran cerita si Qais dan Laila itu, bahwa apa? Bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Cinta sama Allah, korbankan waktu untuk belajar, korbankan waktu untuk sholat tepat waktu, korbankan harta untuk bersedekah. Perlu korban.
Itulah namanya hakikatnya cinta. Terus cerita lainnya tentang Qais. Maka si Qais ini juga pernah melewati kota atau kampung yang mana tempat Laila tinggal. Dia lewat sambil dia nyanyi-nyanyi, lompat-lompat gembira tuh, sambil dia lantunkan syair Amuru ala diyari diyari Laila. Dia bilang sambil nyanyi, sambil lompat-lompat, Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbud diyari saghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Dia bilang sambil lompat-lompat nyanyi. Artinya syair itu adalah tatkala aku lewati kota Laila, dia bilang. Kota itu bisa bermakna kampung juga. Kuciumi dinding-dinding yang ada di kota itu, dia bilang. Dinding, kalau kayak kita ini dinding batas kampung itu lah, dicium-cium sama dia. Terus lanjutannya, bukanlah cintaku kepada kampung ini yang menggetarkan hatiku, tetapi cintaku kepada penghuni kampung inilah yang menggetarkan hatiku. Siapa? Si Laila tadi. Makanya saya bilang tadi, kembali ke kaedahnya cinta tadi. Kalau orang sudah cinta sama satu perkara, maka dia akan mencintai perkara yang ada hubungannya dengan perkara yang dia cintai. Qais cinta sama Laila sampai dinding pun diciumnya. Kenapa? Dinding ada hubungannya sama Laila. Dinding itu ada di tempat di mana Laila tinggal. Masya Allah. Jadi untuk kita semua ya seperti itu, banyak cerita-cerita yang kadang-kadang yang dapat kita ambil pelajaran di situ tuh begitu besar sekali, bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Kalau cinta sama sesuatu itu harus cinta juga sama yang ada hubungannya dengan itu. Jangan cuma maunya cinta sama ngaku cinta sama Allah sama Nabi tapi tidak pernah sholat. Agama apa? Islam. Cinta sama Allah, cinta sama Nabi, cinta saya. Nama bapak Nabi siapa? Tidak tahu. Nama anaknya Nabi siapa? Ada berapa anak Nabi? Tidak tahu. Nama istri Nabi tidak tahu. Nabi dimakamkan di mana? Tidak tahu. Oh, udah gawat nih cintanya nih. Aku cinta sama Nabi, tapi hal-hal yang berhubungan dengan Nabi dia tidak tahu. Sunnah Nabi tidak mau kerjakan. Ya, makanya hakikatnya cinta digarisbawahi. Kalau kita cinta dengan satu perkara, kita harus tahu atau juga mencintai dengan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan yang kita cintai. Seperti itu. Maka di dalam Al-Quran pun juga disebutkan, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang saya bacakan di muqaddimah pertama tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah, katakanlah, qul in kuntum, jika kamu benar-benar mencintai Allah, tuhibbunallah. Maksudnya nih yang disuruh katakan nih, Nabi Muhammad diperintahkan sama Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau benar cinta kepada Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Siapa yang diikuti? Nabi Muhammad. Kenapa harus ke Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad ada hubungannya dengan Allah. Siapa Nabi Muhammad? Utusannya Allah. Untuk siapa Allah mengutusnya? Yaitu untuk umat Islam. Oke, lanjutan ayatnya, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihimu atau mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangkan tuh, ikut Nabi Muhammad, dosa diampuni, Allah cinta kepada kita. Itulah kaidahnya bercinta tadi. Bahkan dalam Quran pun disebutkan, cinta sama Allah harus cinta juga dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ada hubungannya dengan Allah. Terus, maka bagaimana, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan kita kepemahaman apa itu hakikatnya cinta. Dan
kesimpulannya dari semua ini itu adalah cinta adalah rasa kasih sayang. Tadi yang pertama, cinta itu adalah rasa kasih sayang, yang mana kasih sayang itu kita tunjukkan kepada hal yang tampak ataupun yang tak tampak. Apa yang tampak? Manusia, hewan dan sebagainya. Yang tak tampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, dan cintailah sesuatu yang mana kalau kita cinta terhadap sesuatu itu, Allah juga cinta kepada kita. Apa itu? Cintailah perintah-perintah Allah, cintailah sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad SAW, cintailah Al-Quran, cintailah sedekah, sholat dan sebagainya. Kalau kita cinta dengan perkara seperti itu, maka Allah juga akan cinta kepada kita. Terus jangan sampai kita cinta terhadap sesuatu, kita cinta terhadap sesuatu nih, tetapi membuat Allah tidak cinta kepada kita. Apa itu yang kita cintai? Cinta kepada hal-hal maksiat, na'udzubillah. Cinta kepada hal-hal yang bukan sesuai dengan syariat agama, na'udzubillah. Sehingga Allah tidak cinta kepada kita. Bahkan na'udzubillah min zalik, sampai Allah murka kepada kita. Dan yang paling penting, jangan sampai rasa cinta kita terhadap sesuatu melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Jangan sampai rasa cinta kita terhadap sesuatu melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Maka cintailah sesuatu karena Allah. Maka kita ini juga bertemu, kita niatkan ini karena Allah, dan nanti berpisah juga karena Allah. Apa-apa tuh nisbatkan semuanya sama Allah. Maka insya-Allah Allah pun akan ridho kepada kita dan mencintai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin masalah cinta sekian dulu. Biasanya Bang Lutfi ada kegiatan apa, tanya jawab atau apa gitu, enggak ke? Boleh. Seperti ini ya ke atau gimana? Saya manut aja. Kalau ya mengikuti panitia penyelenggara aja. Gimana Bang? Alhamdulillah tadi udah disampaikan tentang apa itu cinta. Saya izin minum ya. Siap, boleh. Ada juga jamuan kue, boleh dimakan. Sedotan. Tolong, mide. Tunggu ya, Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, bisa tanya jawab sih Bang. Bisa tanya jawab sih biasanya juga mereka malu begini. Malu mereka ini. Kalau tidak tanya jawab tak apa-apa. Kalau tidak ada tanya jawab, saya ganti doa bersama ya. Ada yang tanya nih? Ya udah, kayaknya ada yang bertanya deh. Tidak bertanya berarti tanda paham lah ya. Insya Allah, semoga mereka paham kan. Insya Allah mungkin cukup sekian penyampaian dari saya tentang tema apa itu cinta. Insya Allah semuanya paham lah. Jadi yang saya maksud cinta itu bukan sesama manusia, apalagi yang sesama apalagi yang bukan sama mahramnya. Nauzubillah. Kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya mungkin dari kekhilafan dari saya. Sebelum kita tutup majelis ini, saya ingin ajak kita doa sama-sama. Doa sama-sama. Karena apa namanya? Senjatanya orang yang beriman itu adalah doa. Sekuat apapun ikhtiar kita, kalau kita tak pernah berdoa kepada Allah, maka ikhtiar kita ni tak ada apa-apanya. Begitu tak sebaliknya. Seberusaha apapun kita lantunkan doa terhadap Allah, tapi kita tak ada ikhtiarnya, sama juga dengan zong juga. Kecuali kita ni kayak sahabat dulu, Nabi dulu, sekali angkat tangan langsung mustajab. Kita ni umat akhir zaman, keluar rumah buka pintu dah maksiat.
Iya betul. Coba jalan sedikit ke sana udah ketemu dah tuh. 1 helai, 2 helai rambut. Iya betul. Nah, maka kita doa sama Allah. Kita udah ikhtiar nih, udah belajar, udah sama-sama kita ulang-ulang firman Allah tadi. Sekarang kita tinggal doa lagi dan serahkan lagi sama Allah. Dan Allah jaga kita di akhir zaman ini. Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang dicintai Allah dan dimasukkan ke dalam surga bersama keluarga-keluarga kita, orang yang kita cintai, guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عاشرا إلا يشرته ولا كسلنا إلا نشرته ولا عيبا إلا سترته ولا ماردا إلا شفيته ولا فاكرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ونجيتها شرها إنك على كل شيء قدير. Ya Allah Rahman Rahim, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah pada hari ini ya Allah. Ya Allah, kami melangkahkan kaki kami ya Allah dari tempat tinggal kami ya Allah, yaitu rumah kami ya Allah, hanya untuk ya Allah mempelajari ilmu agama-Mu ya Allah, mentadabbur Quran-Mu ya Allah. Maka pandanglah kesungguhan kami ya Allah, maka lihatlah kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau ya Allah, jangan Engkau murkai kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah, dari hal-hal yang membuat kami ya Allah, yang membuat kami Engkau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sayang kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami ya Allah yang belum paham terhadap agama ya Allah, pahamkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami ya Allah yang belum paham tentang aurat ya Allah, maka tutuplah auratnya dengan sempurna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk kedua orang tua kami ya Allah, mudahkanlah rezekinya ya Allah, selesaikanlah masalah-masalahnya ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu kami minta ya Allah pada hari ini ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami ya Allah berkumpul di tempat ini ya Allah semata-mata hanya ingin mencari ridho Engkau ya Allah, hanya ingin mencari ridho Engkau ya Allah. Maka ridhoilah kami ya Allah, berikanlah kami ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, berikanlah kami ilmu yang barakah ya Allah, berikanlah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami minta ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk istiqamah dalam amal agama ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk istiqamah dalam menuntut ilmu ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk menjaga ya Allah, untuk menjaga aurat kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari cinta-cinta yang Engkau tidak ridhoi ya Allah, tetapi tujukanlah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah kepada cinta-cinta yang Engkau ridhoi ya Allah. Hanya kepadamu kami minta ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lukman atas sampaikan kajian ini pada malam hari ini ya. Sebelum Abang balik, kami dari panitia penyelenggara ada sedikit bingkisan untuk Bang Lukman. Aku ke yang itu tuh. Iya. Baiklah. Sama-sama, saya juga terima kasih.
banyak. Salam sama Bang Lutfin dia. Salam. Saya langsung jalan ya, izin deh. Semuanya Mama cuma ambil kecil. pakai motor ya. Oke. Doakanlah biar ada mobil. Amin. Saya bukan lagi motor. Bang siapa tadi nama lupa? Maulana. Yuk kakak, yuk pulang ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jatuh dia.